Wang Xiaoer. Kamu sudah keterlaluan. Kalau jelek, latihan lagi. Jangan coba-coba pamer. Fokus. Ini, Niongwen, Minomer. Jangan ganggu aku. Jaga lawanmu. Baiklah. Waktunya istirahat. Aigreko, semuanya, minum air. Kapten Ye kita memang jagoan. Semuanya, minum. Tapi bapaknya cuma tukang antar air. Sudah, diam sebentar, Paman Ye, air. Ini, minum air. Kalian payah sekali. Berani-beraninya minum air. Pergi minum air keran di toilet sana. Kamu. Dia kuma pemayong pakai kaki kanan. Semua keahliannya ada di sisi kanannya. Camus, cukup jaga sisi kanannya. Jangan bergerak sampai dia bergerak. Kalau dia bergerak, kamu rebut bolanya. Kamu benar-benar percaya. Perkataan tukang enter air ITU? Jangan asal bicara kalau nggak ngerti. Antar air ya antar air. Gak heran Kapten Ye kita meremehkanmu. Kakap. Berhenti ngobrol nggak jelas. Mending latihan yang benar di lapangan. Lanjutkan. Cepat. Kalau dia nggak bergerak, aku nggak bergerak. Gol yang bagus. Masa sih? Paman Ye, Anda hebat. Ajarin aku trik lagi, dong. Ini, minum air. Oke. Kalian ngapain? Menggeroyok tukang antar air. Iha. Kamu nggak ngerti apa-apa soal sepak bola. Niongwen. Ini semua masakan kesukaanmu. Makan aja, makan aja. Sudah berapa kali aku bilang, aku nggak butuh ini. Iha, kamu harus pergi sekarang. Jangan ganggu latihan kami. Satu hal lagi, lain kali kami main bola, lebih baik kamu diam saja. Oke, berkumpul. Aku ada pengumuman, tim Kingsan kami sudah dapat tempat di Piala Daxia. Surat undangannya segera sampai. Luar biasa. Ini turnamen paling bergengsi di Daxia. Sorotan nasional. Siapa tahu, kita bisa langsung terkenal dengan 1 gol. Katanya kalau kita juara, kita langsung lolos jadi tim profesional. Betul. Ini bukan cuma kesempatan mengasah kemampuan, tapi juga satu-satunya jalan untuk jadi profesional. Jadi, semua harus memberikan yang terbaik untuk persiapan kualifikasi Daxia. Percaya diri? Ya, bagus. Aku tidak setuju. Kamu tidak boleh pergi. Yurasinku. Nggak ada hubungannya dengan tukang antar galon seperti kamu kan? Masa nggak ada hubungannya? Aku ayahmu. Ayah. Jujur saja, pantas nggak kamu disebut ayah? Kalau kamu benar-benar punya rasa tanggung jawab, masa aku bisa sampai begini? Iya, benar. Kapten kita sangat berbakat, tapi gara-gara kamu selalu menghalangi, dia sampai kehilangan kesempatan terbaik untuk jadi pemain profesional. Kalau aku punya setengah bakatnya, keluargaku pasti jual semua buat biayain aku main profesional. Kalau kamu Pemain profesional? Ah, sudahlah. Kamu tahu nggak seberapa brutal liga profesional itu? Bahkan kalau kamu menang pertandingan. Kakak, jangan kira aku nggak tahu isi kepalamu. Kamu cuma nggak percaya aku bisa sukses. Niongwen. Ayah cuma mau kamu hidup tenang. Hidup tenang? Hidup kayak kamu, ngantar galon seumur hidup, jadi orang lemah, aku nggak mau. Impianku adalah jadi pemain seperti Raja sepak bola Daxia dulu. 18 tahun yang lalu, dia berasal dari tim Kingsan dan mengguncang dunia dengan 1 tendangan pisang. Niongwen, kamu nggak ngerti. Bahkan kalau kamu jadi raja sepak bola, kamu tetap nggak bisa lindungi keluargamu. Cayam, kamu nggak berhak bicara soal raja sepak bola. Niongwen, terlepas dari segalanya, ayah janji sama ibumu, bakal jaga kamu baik-baik. Kamu nggak boleh jadi pemain profesional. Sifatmu persis kayak ayah waktu muda. Aku nggak kayak kamu. Kamu cuma orang gagal yang nggak berguna.
Jangan kira aku nggak tahu yang sebenarnya. Ibiku. Tribuna Ola Camo. Paman Ye. Sekarang aku bisa melihatnya dengan jelas. Kamu bukan hanya ayah yang tidak layak, tapi juga pria yang egois. Aileen, semua mendukung anak mereka. Kamu tidak hanya tidak mendukungku, tapi juga iri padaku. Iri? Ya, benar, iri. Kamu iri dengan bakat sepak bolaku. Kamu iri karena aku bisa menjadi seseorang seperti raja sepak bola Daxia. Kamu iri karena aku berbeda denganmu, hanya berdiam diri di sini setiap hari. Raja sepak bola, Ye Hong. Raja sepak bola, Ye Hong. Jaga baik-baik anak kita. Jangan biarkan dia mengikuti jejakmu. Apa benar itu yang kamu pikirkan tentangku? Aku nggak mau ngomong sama kamu. Ayo kita pergi. Nian Wen, berhenti di situ. Aku kasih tahu kamu. Kamu tidak boleh ikut kualifikasi Daxia. Apalagi jadi pemain profesional. Membiarkanmu main bola sekarang sudah konsesi terbesar yang bisa kuberikan. Yi Hong. Ini terakhir kali aku kasih tahu kamu. Yursingku, bukan urusanmu. Dasar para pekundang. Nangkap bola. Dakiang. Dakiang, kamu baik-baik saja, Dakiang. Aku baik-baik saja. Black. Tim Blackwater. Kecuali. Apa maksudmu ini? Aku di sini atas perintah Ketua Asosiasi Sepak Bola Daxia untuk mengantarkan undangan ini kepada kalian semua. Undangan? Undangan untuk Piala Daxia. Meski aku tak tahu apa yang dipikirkan ketua, mengizinkan sekelompok pecundang seperti kalian bertanding. Karena aku harus menyampaikan undangan ini, bagaimanapun juga. Maka tim Blackwaterku akan main sedikit dengan kalian. Untuk sedikit. Maaf tentang itu. Tanganku terpeleset. Apa yang kalian lakukan? Hentikan. Lihat Marika. Marika jadi emosai ya? Apa ada di antara kalian yang memikirkannya? Berkompetisi dengan level kalian sekarang. Kalian akan dihancurkan total. Dan saat itu terjadi, Bukan kuma kalian yang kehilangan muka. tapi seluruh dunia sepak bola Jiangcheng. Sebagai ketua asosiasi sepak bola Jiangcheng, aku menyarankan kalian untuk mundur dari kompetisi. Kecuali. Kami tidak akan mundur, tolong. Serahkan undangannya padaku. Anda, Tuan Yi. Jangan cari masalah. Baru saja, Ketua Liu sudah menjelaskan dengan sangat jelas. Tim Kingsan kalian sama sekali tidak layak mewakili Jiangcheng. Mengantarkan undangan ini hanyalah formalitas belaka. Apa hak kalian? Haknya berasal dari fakta bahwa kalian semua pecundang. Bagaimana kalau begini? Kita main satu pertandingan. Jika kalian menang, kalian bisa ambil undangannya dan pergi. Jika kalian kalah, Kami tidak akan pernah kalah. Kalau begitu, APA lagi yang kita tunggu? Oh. Kapten, ngapain pakai pisau daging untuk menyembelih ayam? Untuk menghadapi mereka, kami bertiga sudah lebih dari cukup. Betul. Pertandingan ini sangat penting. Kami hanya bisa menang, tidak boleh kalah. Ayo, Xing Shan, bangkit lagi. Bagus. Tembak. Terlalu tinggi. Manfaatkan kesempatan. Paman Ye. Kamu lihat itu? Soner or later kita pasti cetak gol. Piala Daxia, kita pasti bisa ikut. Tim Blackwater sengaja membiarkan kita menyerang. Untuk menghabiskan stamina kita, semakin agresif kita menyerang. Semakin besar celah pertahanan kita. Mereka sedang menunggu kesempatan serangan balik. Aku nggak minta kamu mendukungku. Tapi jangan cuma berdiri di sana ngomong sinis. Diam saja kalau nggak ngerti. Kamu merusak semangat tim.
Serang. Nyongwen, kamu harus tetap tenang dan menilai situasi di lapangan. Damn. Cuma tukang antar air. Kamu tahu apa? Cepat serang. Bagaimana dia bisa tahu? Taktik kita hanya dengan sekali lihat. Mereka datang. Serang. Kok bisa? Dia benar-benar menebak dengan tepat. Tetap fokus. Kita bisa balas 1 gol. Ayo. Tekan tinggi. Ani. Oper bolanya. Gol yang bagus. Ketinggalan 2 gol. Bisa balik enggak? Pergantian pemain. Aku yang masuk. Nyongwen. Lupakan saja un dongong ini. Mimpi kali. Oper aku. Kita serang lewat sayap. Aku akan bawa kalian menang. Oh, Ayo. Kapten, 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 Kapten. Ini dia. Ini mulai seru. Anak ini, persis seperti aku dulu. Akutidak boleh biar kandia. Mangikuti, jalan la macu. Tunggu dulu. Mereka tidak main serius. Tetap fokus. Dengarkan aku. Jaga sisi kiri. Itu tipuan. Mereka akan serang sisi kanan. Omong kosong. Jangan dengarkan dia. Jaga sisi kiri. Apa? Qingshan, kalian pasti kalah. Cepat hentikan dia. Aku malah salah tebak. Kapten, serang cepat. Kapten. Gol yang bagus. Ayo, Kapten. Gol yang bagus, Kapten. Gol yang bagus. Paman Ye, kamu benar. Kita sudah imbang. Kapten, 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 Kapten. Dia ini siapa sih? Bisa punya pemahaman mendalam tentang Kapten, Lucia Datang, Pasti dia datang untuk mengaku kalah. Memang pantas mereka kalah. Nianwen, minum dulu. Kamu baik-baik saja? Aku kasih kesempatan terakhir. Mengaku kalah, bubarkan tim. Kalau tidak, sebentar lagi. Kalian akan kalah lebih menyedihkan. Sudah, cukup omong kosong. Skornya masih 2-2. Masih siapapun bisa menang. Baiklah, aku suka sekali. Kamu yang sok jago ini. Kalau begitu, Blanco. Itu pemain Amerika yang fisiknya ganas itu. Pemain Amerika. betul. Ini filosofi sepak bolaku. Siapa yang kuat? Dialah yang akan kugunakan. APA. Kamu sampai bawa pemain asing untuk pertandingan ini? Hampir lupa memberitahumu. Blanco dilarang permanen di AS. Karena melukai orang sampai cacat seumur hidup. Kalian lebih baik hati-hati. Jangan sampai merusak karir sepak bola kalian di sini. Hancurkan si pecundang ini. Bersiaplah mati.
Bersiplah untuk bertanding. Niang Wen, kamu tidak boleh keluar, terlalu berbahaya. Diam. Apa yang terjadi di lapangan tidak ada hubungannya dengan tukang antar air sepertimu. Niang Wen, jangan nekat. Dengarkan ayahmu, ya? Kau tidak pantas jadi ayahku. Mereka sudah menghina kita di depan muka. Ayo. Niang Wen, Oh. Pemain dari kedua tim, tukar sisi. Jaga dia ketat. Bagaimana? Kamu baik-baik saja? Masih main? Kapten. Tim Kingshan, kalian masih punya semangat bertarung? Pergantian pemain. Kami yang mengambil alih. Ini pasti seru. Ayo kita main-main dengan mereka. Jaga dia ketat. Para pecundang Daxia, Niang Wen, kamu harus sangat berhati-hati. orang-orang Daxia, menyerahlah cepat. Kami tidak akan pernah menyerah. Tidak pernah menyerah. Bangkai bebek masih keras kepala. Blanco. Teruskan untukku. Tumbangkan dia. Kali ini, aku yang menjagamu. Kau cari mati. Maka aku akan kabulkan keinginanmu. Niang Wen, kau tidak boleh pergi ke sana. Diam, kau tidak berhak menghentikanku. Awas. Kapten. Jaga jalan Taku. Skornya 2-2 sekarang. Pertahankan posisi, dan kita masih punya peluang. Kalau kami tidak bisa menghentikan dribblemu, kami akan menghentikan tembakanmu. Baiklah. Bersatu padu. Maka aku akan membuatmu lebih heroik lagi. Blanco. Siksa mereka. Xiao Er. Sunway. Tidak. Da Qiang. Bermain api. Tidak ada yang tersisa. Kalian sudah kalah. Masih ada aku. Nian Wen, minggir cepat, menyerah. Aku tidak akan bergerak. Tim Qingshan, kita tidak boleh. Aku tidak akan mundur. Tim Kingshan tidak boleh kalah. Kapten, Niang Wen, sudah cukup. Menyerahlah. ayo serang lagi. Selama aku masih berdiri, kalian tidak akan pernah bisa merebut kesempatan tim Kingshan untuk menjadi tim profesional. Niang Wen, aku harus bagaimana lagi? Niang Wen, Kapten, aku tidak akan pernah menyerah. Kapten, menyerahlah. Ibu lihat. Aku masih berdiri. Aku pasti akan membawa tim Kingshan kembali ke kejayaan. Ayo, aku pasti akan membawa tim Kingshan kembali ke kejayaan. Ayo hadapi aku. Yang padaku. Jaga baik-baik anak kita. tidak. Kita tidak boleh membahayakan Nian Wen. Tinggal beberapa menit lagi. Sudah jangan main-main. Selamat tinggal, kalian pecundang Daxia.
Wasit, cepat hentikan pertandingan. Tidak. Tidak. Pak Y. Club King Shang. Jangan macam-macam di sini. Kau siapa? Fulke anakku. Akan kubuat kau bayar 2 kali lipat. Dengan apa? Awas. Si tukang antar air rendahan. Mau mengalahkan Blanco? Ini. Bagaimana mungkin? Hentikan dia. Hentikan dia untukku. Kita akan menang pertandingan ini. Mulai sekarang, jangan terlalu pamer kalau main bola, cuma bikin dapat musuh. Kendalikan emosimu. Jaga baik-baik anak kita. Kenapa? Kenapa dia tidak menembak? Kekira dia jagoan. Ternyata cuma pecundang. KK Cow. Apa maksudmu? Kami mengaku kalah. Rupanya cuma kau yang waras, si tukang air. Tahu diri saja. Kenapa kau menyerah? Saat kau masuk lapangan, kukira akhirnya kau punya nyali seorang ayah. Tapi ternyata tidak. Kau tidak punch cut. Sepertinya tim kalian yang amburadul tidak akan lolos kualifikasi. Apa katamu? Pertandingan belum selesai. Diam. Wah, Tayan. Ayo. Hey, Quechua. Sudah disampaikan. Tenang saja. Hari ini aku lagi baik hati. Aku kasih 1 kesempatan lagi. Yang harus kalian lakukan adalah berlutut sekarang juga. Dan jilat sepatuku. Undangannya. Bisa kalian ambil. Barusan bilang apa? Kami tidak akan menjilat apapun. Tim Kingshan tidak akan dihina. Kapten kami tidak akan pernah berlutut. Tim Qingshan, kesempatan untuk kembali ke liga profesional tidak boleh hilang karena aku. Aku yang akan menjilat. Kapten, tunggu apa lagi? Jilat. Ketua Liu suruh cepat jilat. Lakukan saja. Kapten. Anjing Yang Bei. Betapa sesiannya kau ini. Sekarang sepatuku jadi lebih kotor setelah dijilat anjing. Kau. Yin Yanwen. Dengar baik-baik. Tim Qingshanmu. Cuma kumpulan pecundang. Aku sudah kasih undangan padamu. Tapi kalau berani datang. Aku akan lapor ke ketua. Kalau kalah pertandingan. Seluruh klub Kingshan MU
Langsung bubar. Pikir baik-baik. Ayo pergi. Ke sauna. Kapten. Minker, kenapa kau menyerah? Kenapa? Tim Qingshan, satu-satunya peninggalan ibu untuk kita. Nyongwen, aku. Sekarang aku tahu, kau cuma pengecut tak berguna. Kau tak pantas jadi ayahku. Kalau bisa memilih, aku lebih memilih untuk tidak menjadi anak seorang pengecut. Benar. Aku pengecut. Aku cuma tukang antar air yang tak dihargai siapapun. Tapi aku ayahmu. Dan tak ada yang bisa mengubah itu. Dengar ini. Bahkan kalau kau punya undangan, aku tak akan pernah mengizinkanmu ikut kualifikasi Daxia. Dan aku tak akan pernah mengizinkanmu jadi pemain profesional. Ye Hong, dengarkan aku. Mulai hari ini, hubungkan ayah enak kita putus. Kau tak berhak larang aku main. Aku akan pimpin tim Qingshan kembali ke liga profesional. Saudara-saudara dari media, selamat pagi, siang. Saya adalah Ketua Asosiasi Sepak Bola Daxia, Li Qiang. Tim-tim yang berpartisipasi dalam turnamen ini, semuanya adalah tim amatir terbaik dari seluruh negeri. Tim amatir terbaik, Zaya. Bapak Ketua, tim Qingshan Jiangcheng belum tiba. Tim Qingshan. Itulah tim yang melahirkan Raja Sepak Bola Daxia. Tim itulah. Baiklah, kamu pergi tunggu di pintu masuk dulu. Jika mereka gagal tiba tepat waktu, akan dihitung sebagai forfeit. Ya, Pak. Tim Qingshan tidak datang. Tutup pintunya. Tunggu sebentar. Kami sudah sampai. Apa maksudmu? Kalian memang Seperti batu di lubang jamban. bau dan keras kepala. Kalian berani muncul. Kami tidak akan pernah forfeit. Bahkan jika kami kalah, kami hanya akan kalah di lapangan. Baik, tapi seragam tim dan sepatu yang disiapkan panitia untuk kalian sudah saya buang ke tempat sampah. Kamu. Jika kalian ingin berpartisipasi dalam turnamen, masuk dan ambil sendiri. Buka pintunya. Nomor 5, ini punyaku. Panyaku. Kenapa kita harus mengobrak-abrik sampah? Bau banget. Cepat. Ayo, ayo, ayo. Tampaknya tim Qingshan MU benar-benar sesuai dengan namanya, sebagai sekumpulan sampah. Kamu masih pikir bisa menang? Aku sudah merencanakan semuanya. Kalian semua tinggal menunggu untuk dibubarkan. Jadi ini tim Qingshan yang terkenal itu? Dan Ye Hong bahkan tidak bersama mereka. Siapa sih tim Qingshan ini? Mereka sial banget. Pertandingan pertama mereka melawan tim favorit juara, tim Blackwater. Dengarkan kata-kataku. Tim Qingshan pasti kalah. Mari kita sambut tim Blackwater ke lapangan. Tim Qingshan. Hari ini, aku akan tunjukkan pada kalian formasi terkuatku. Tim Blackwater. Tim Blackwater bukan sekadar kekuatan tradisional dari Jiangcheng. Mereka bahkan merekrut 2 pemain asing berkualitas tinggi untuk turnamen ini. Mereka punya pemain Amerika, Blanco, yang fisiknya sangat dominan, serta bintang samba yang berbakat, Ronaldo, dan kapten andalan mereka yang sangat cepat, Wang Zheng. Aku khawatir tim Qingshan akan kewalahan. Hah, kapten. 1 pemain asing saja sudah susah banget. Kok bisa jadi 2 lagi? Kira diripu. Di dunia sepak bola, pemain asing adalah yang terbaik. Selama aku merekrut cukup banyak pemain asing, dalam jumlah yang memadai, aku bisa terus menang selamanya. Tim Qingshan. Hari ini, di depan penonton nasional yang menyaksikan langsung, aku akan menggilas kalian, habis-habisan. Sepertinya pertandingan ini hampir pasti sudah berakhir. Blanco menggunakan keunggulan fisiknya yang sangat besar untuk menerobos. Dia mengoper bola kepada bintang samba, Ronaldo. Tidak ada yang bisa menghentikannya. Umpan terobosan. Wah, tidak, umpannya terlalu kuat. Untung umpan itu terlalu kuat. Tunggu. Itu seperti kilat. Cepat sekali, itu Kapten Wang Zheng.
Tendangan. Gol. Gol. Tim Blackwater unggul 1-0. Ini benar-benar keunggulan telak. Bank hit. Baru ketinggalan. Jingwen. Kamu benar-benar yakin tidak pergi? Aku sudah janji sama Jingwen. Akan merawat anak kita dengan baik. Aku tidak bisa membiarkannya mengulangi jalan yang sama seperti yang aku tempuh. Kalau kita kalah lagi, tim kita harus bubar, kan? Tempat ini dibangun oleh kalian berdua, dengan tangan kalian sendiri. Ini juga satu-satunya hal yang ditinggalkan Jingwen di dunia ini. Ini juga kenangan bersama kalian berdua. Apa kamu benar-benar mau ini hilang begitu saja? Percayalah, sebelum mereka berangkat, aku sudah memasukkan namamu ke daftar cadangan. Masih nomor 7 MU. Kamu bisa turun ke lapangan. Kalian tidak berguna. Kalian Kuma Pantabua, Nji Lapin Sepatuku. Tos dulu. Hei, cukup sudah. Jauhkan Daxia dari urusan ini. Kamu juga orang Daxia. Tapi malah berkomplot dengan orang asing. Di Lepangan. Kekuatan yang berbicara di luar lapangan, bukan urusanku. Jerikin Kakamu. Gampang banget. Pertahanan mereka jebol. Sepertinya akan ada gol lagi. Betul, tim Kingsan terlalu lemah. Siapapun bisa kalah. Aku juga bisa. Kapten tim Kingsan, Nian Wenye, mengambil inisiatif untuk menjaga Ronaldo. Bisakah dia berhasil? Mau cetak gol? Lewati aku dulu. Pakai bantuan siapa? Gerakan kaki Ronaldo sangat memukau. Memang pantas disebut dari tanah Samba yang gila sepak bola. Kalau raja sepak bola Daxia masih ada sampai sekarang, pasti Ronaldo yang sedang dipermainkan. Si peu qu'un dingue d'Axia Yongbodo, Ai Greco. Apa yang kita lihat ini? Ronaldo malah memilih untuk tidak menyerang. Sebaliknya, dia berhenti untuk mengejek kapten tim Kingsan. Mereka benar-benar mempermainkan kapten tim Kingsan. Ini adalah pemandangan memalukan yang belum pernah terjadi. Kalau raja sepak bola Daxia ada di sini dulu, mereka tidak akan berani bersikap begitu sombong. Kakab. Oper Balenya. Kamu ngapain? Kamu menghina orang? Kamu ngapain? Sih? Kamu mau ngapain? Maksudmu apa? Tim yang payah. Kalian cuma mempermalukan. Rakia d'Axia. Pengsat, Puper. Puper. Kapten, kamu baik-baik saja. Aku baik-baik saja. Bertahan. Bentuk tembok. Mendekat. Kalian para pecundang. Mau menang lagi? Tim Chingshan. Bersiaplah mati. Kapten, kamu baik-baik saja. Kalian kumus sekumpulan Sam. Asalkan kalian kalah. Seluruh klub Kingsan kalian langsung bubar di tempat. Tim Chingshan.
Skornya 2-0. Kalau nggak bisa, bubar aja. Sepertinya pertandingan ini sudah jelas hasilnya. Tim Qingshan. Masih ada siapa lagi? Aku masih di sini. Akhirnya kamu muncul. Lawan utamaku. Beneran dia nih orangnya, atau bukan? Jingwen. Aku akan jaga tim King San untukmu. Paman Ye, akhirnya kamu datang. Kapten, dia, aku baik-baik saja. Lanjutkan pertandingannya. Ya, Gimana kondisimu? aku nggak bakal mati-matiin dulu. Kamu ngapain di sini? Kalau aku nggak datang, gimana kalian bisa menang? Kamu. Lupakan saja. Selain Raja, sepak bola Daxia, dalam situasi seperti ini, nggak ada yang bisa balikkan keadaan. Mungkin, aku bisa melakukannya. Siapapun yang datang, cuma buang-buang waktu. Siapa yang menghina Daxiaku, harus mati. Tim King San melakukan penyesuaian taktik. Mereka sementara memasukkan pengangkut air. Pengangkut air, aku lebih jago darinya. Tim King San beneran kehabisan pemain. Mending bubar aja cepat-cepat. Anginnya mulai berhembus. Cuma kamu. Cuma segitu? Sangat lemah. Menyedihkan. Aku. Wah, Paman Ye. Gol itu terlalu mudah kamu cetak. Paman Ye, kamu luar biasa. Gimana tuh? Kamu cuma lagi beruntung, kan? Apa aku tidak salah lihat, tembakan jarak menengah, dan benar-benar masuk. Dia memang cuma anak bawang. Sadarlah, kalian semua. Kita tidak boleh kalah dalam pertandingan ini. Malay. Dia ini siapa sebenarnya? Ronaldo. Hancurkan dia. Ronaldo, sekali lagi menunjukkan keahlian dribblenya yang luar biasa. Tadi, cara dia dengan mudah melewati Kapten King San masih terbayang jelas di benak kita. Jadi kali ini, bagaimana tim King San harus menanggapinya? Soal anak bawang ini, dia cuma fisiknya bagus, itu saja. Kalau soal keahlian dribble, kurasa dia masih jauh dari level itu. Betul, tepat sekali, menurut pendapatku. Apa? Apa? Ronaldo, bola malah direbut darinya. Keahlian dribble anak bawang ini ternyata melebihi Ronaldo. Mau adu lari, bisa ikut nggak kecepatanku? Ayo kalau begitu. Lari cepat-cepat. Apa? Kamu. Aduh. Daystar Pekunde. Mungkinkah benar-benar dia? Untuk memastikan identitasnya, sepertinya kita perlu mengambil langkah drastis. Liu Xia. Lakukan pergantian pemain. Tim Hei Shui. Tim Hei Shui melakukan pergantian pemain. Mereka bahkan mengganti pemain asingnya, masih ada pemain siapa lagi? Aduh. Pemain profesional. Qian King, mantan inti lini tengah tim Dadi. Wu Yu, sang penyerang hantu. Zhang Yuan, kiper sarung tangan emas. Gimana caranya kita lawan susunan pemain kayak gini? Sekarang kalian pada melongo gak bisa bicara, ya?
Kalian yang memaksa kami mengeluarkan senjata pamungkas. Selanjutnya, kalian akan kalah dengan cara yang paling memalukan. Hadirin sekalian, apa yang saya lihat ini? Ini ternyata pemain dari tim Dadi, juara Piala Daxia terakhir, tak ada yang menyangka. Tim Heishui menyimpan kartu truf tersembunyi seperti ini. Hasil pertandingan ini kembali terbuka lebar. Terbuka lebar apanya? Menurutku, tim King Sun sudah tamat riwayatnya. Ini kan pemain profesional yang menonjol dari lebih dari 1 miliar orang. Cuma mikirinnya aja udah bikin ciut nyali. Kita tamat. Wasted, saya protes. Pemain-pemain itu kan profesional. Saya curiga, mereka bahkan tidak pernah tercatat di daftar pemain resmi tim Heishui. Protes ditolak. Kalau ada keraguan, bisa ajukan ke panitia penyelenggara untuk memeriksa daftar pemain setelah pertandingan. Nanti kalau pertandingannya sudah selesai, pertandingannya sudah berakhir, baru dicek sudah terlambat. Ini sama sekali tidak adil. Adil, di dunia ini, nggak ada yang namanya keadilan sama sekali, apalagi untuk orang-orang pecundang kayak kalian. Fakta kalian bisa sampai sejauh ini, sudah merupakan keberuntungan besar. Sekarang, aku akan tunjukkan, seperti apa rasanya keputusasaan yang sesungguhnya. Kalau berani mempertanyakanku lagi, aku akan langsung mengusirmu dengan kartu merah. Kamu. Ayo. Tim Heishui melakukan kick-off dari lingkaran tengah. Dengan pergantian pemain ini, tim Heishui benar-benar mendominasi tim King Sun yang dipimpin anak pengangkut air itu. Tim King Sun sama sekali tidak bisa menyentuh bola, bahkan si anak pengangkut air sendirian kewalahan, dikeroyok dari kiri dan kanan. Wu Yu dari tim Heishui menendang. Mengenai tiang gawang, bolanya memantul keluar. Kapten, terjepit seperti ini, bukan strategi yang bisa dipertahankan. Tinggal 10 menit lagi, kita harus bertahan, tarik sampai adu penalti. Andai saja Raja Sepak Bola Daxia ada di sini, dia pasti bisa mengubah keadaan. Kalau dia ada di sini, dia pasti bisa melakukannya. Masih belum menyerah? Baiklah, kalau begitu, aku akan tingkatkan lagi. Pakai. Jangan biarkan dia lewat, tumbangkan dia. Ta Qiong, kamu baik-baik saja? Aku baik-baik saja, Kapten. Sekarang giliran kita. Mereka main kasar, tendangan penalti. Sekarang kita dapat kesempatan. Kartu merah. Yes, penalti plus kartu merah. Tunggu dulu. Ada yang tidak beres. Diving. Apa? Wasit baru saja menyebutnya, tim King Sun dinyatakan melakukan diving. Tipu muslihat kotor tim King Sun, terbongkar langsung di tempat. Diving? Masa itu disebut diving? Betul. Dia sampai berdarah, tahu. Aku bilang diving. Ya diving. Kamu buta, pasti kamu disuap, wasit yang tidak adil. Nomor 8. Kilua Lapang. Aku. Tidak. Aku. Kamu tidak boleh pergi. Kalau kamu diusir keluar, tim King Sun akan langsung didiskualifikasi. Paman Ye benar. Kapten, Paman Ye, sekarang semuanya tergantung kalian. Ya, Kapten. Kita harus menang. Ayo. Masih bermimpi menang? Wasitnya, panitia penyelenggara, semuanya orangku. Apa yang kalian punya untuk melawan? Satu-satunya tim yang maju dari pertandingan ini adalah tim Heishui. Kalian para pecundang, bersiaplah untuk bubar. Minger. Tendangan bebas. Sekarang tim King Sun akan membayar akibat kecerobohan mereka. Dalam lebih dari 10 menit ke depan, mereka harus bermain hanya dengan 9 pemain melawan 11 lawan. Ini hanya memperburuk keadaan bagi tim King Sun yang sudah dalam posisi sulit. Dengan
keunggulan jumlah pemain, tim Heishui dengan mudah mencetak gol. Itulah kekuatan tim profesional. Perjuangan tim King San sama sekali tidak berarti. Kapten, tinggal 2 menit lagi. Kita sudah tidak punya harapan lagi. Apa yang kamu bicarakan? Kita sama sekali tidak boleh kalah. Sadarlah, kamu dengar? Aku, di bawah tekanan yang sangat besar. Konflik internal justru muncul duluan di tim King San. Sifat amatir mereka, sekali lagi sepenuhnya terbongkar. Jangan pernah coba menantang mata pencaharian orang lain. Dengan hobi kalian sendiri, waktu hampir habis. Bagi tim King San. Anti-Camp. Sekarang bukan waktunya untuk bertengkar. Percayalah padaku, kita masih punya... Hentikan dia. Jangan biarkan dia menembak. Yi Hong, Jingwen. apa yang kamu janjikan padaku? Sudah lupa? Aku. Aku pernah mati untukmu, dibunuh oleh mereka, kalau identitasmu terbongkar. Nianwen akan dalam bahaya. Kamu jangan sampai membiarkan Nianwen terjerumus dalam krisis. Nyongwen. Seorang pemain tim King San sedang menghadapi kesempatan menyerang yang langka, tapi dia malah melamun. Ada apa ini? Hei, dia ngapain sih? Dia menyia-nyiakan kesempatan emas untuk menembak. Mungkin dia sudah menyerah. Kenapa kamu tidak menembak? Kamu ngapain sih? Aha. Ayah. Kekek. Jangan ragu-ragu lagi. Ini takdirmu. Kakek bilang padamu, untuk berhenti ragu-ragu. Apapun trik yang kamu punya, gunakan sekarang. Apa kamu mau lihat tim King San bubar? Nyongwen. Aku tak mau kamu terseret karena aku. Damn. Aku tak mau dengar omong kosongmu. Kakek dia. Jangan biarkan dia mencetak gol. Tim Qingshan. Bisa bermain sebaik ini, sudah jauh melampaui batas kemampuanmu. Menyerahlah. Kamu sial. Ketemu kami. Kamu jangan sampai membiarkan Nianwen terjerumus dalam krisis. Menyerahlah. Ini takdirmu untuk menghadapi kami. Apa kamu mau lihat tim King San bubar? Yi Hong, sadarlah. Aku tak boleh kalah. Hentikan dia. Dia mau melakukan tendangan salto. Cepat, hentikan dia. Tinggal 5 detik lagi. Ayah, ayo lakukan. Paman Ye. Gol. Lupakan masa lalu. Ahom. Nyongwen, aku tahu kamu punya banyak kesalahpahaman tentang aku. Tapi saat ini, kita punya tujuan yang sama, yaitu memastikan tim King San tidak kalah. Gol yang luar biasa. Yi Hong, itu hebat sekali. Dengan kehadiranmu, Kita tidak akan pernah kalah. ini jurus andalanmu. Mari kita beri nama. Pisau bulan sabit. Baiklah, aku setuju dengan itu. Yi Hong, suatu hari nanti, pasti kamu akan menjadi Raja Sepak Bola Daxia. Jangan khawatir. Tendongan, salto, piso, bulan sabi. Gol. Gol. Itu spektakuler. Anak pembawa air mencetak gol dengan tendangan sepeda pisau bulan sabit. Untuk menyamakan kedudukan, dia menyelamatkan nasib tim King San. Sepertinya aku baru saja melihat sekilas Raja Sepak Bola Daxia. Luar biasa. Benar-benar luar biasa. Yi Hong. Jadi benar-benar kamu?
Lalu untuk pertandingan ini, tunggu saja untuk kejutan kecil yang telah kusiapkan untukmu. Masih tidak bisa menahan mereka. Pak, teh Anda. Yi Hong. Benar-benar dia. Mungkinkah dia yang hilang selama bertahun-tahun? Raja sepak bola Daxia? Nanti kalau kamu keluar, jangan terlalu gugup, santai aja. Oak, Xingshan, bangkit lagi. Ayo, sayap. Kok kamu tahu, tendangan bulan sabit Raja sepak bola? Setelah pertandingan ini selesai, akan kuceritakan semuanya. Kamu selalu bilang begitu. Kamu tidak pernah cerita, apa padaku. Ayo, kita ke stadion. Tapi Pak, dia cuma raja sepak bola yang hilang bertahun-tahun lalu. Kenapa dia layak dapat perhatian khusus Bapak? Piala internasional sudah di depan mata. Banyak sekali pemain top di luar sana. Kita kalah terus setiap tahun. Sekarang, hanya Yi Hong yang bisa membalikan keadaan untuk kemerosotan sepak bola Daxia. Tapi Pak, kalau kita pergi sekarang, sepertinya masih terlalu cepat. Lihat, Yi Hong sudah hilang bertahun-tahun. Di semifinal 18 tahun lalu, dia gagal mengeksekusi penalti. Pelatih mengeluarkannya lebih awal. Hanya jika dia bisa melepaskan masa lalunya, dia layak untuk Bapak datang sendiri, mengundangnya, memimpin Daxia meraih kejayaan. Istirahat babak pertama sudah selesai. Pemain dari kedua tim memasuki lapangan. Pastinya, yang akan menyusul adalah adu penalti yang menegangkan. Mari kita tunggu dan lihat. Kami yang akan menendang pertama. Tim Hei Shui, pemain level Galaxy. Kok mereka tidak terlihat capek sama sekali? Bagaimana mungkin? Luar biasa, seluruh tim Hei Shui bermain sepanjang pertandingan, tapi mereka tidak menunjukkan tanda-tanda kelelahan. Malah, mereka melangkah dengan momentum kemenangan yang sempurna. Yi Hong, bersiaplah menghadapi ajalmu. Bisa kamu pertahankan garis pertahanan? Kapten Wang, aku tidak terlalu yakin bisa menyelamatkan tendangan penaltinya. Kamu harus bertahan, apapun yang terjadi. Kalau kita kalah dari tim Kingshan, ITU benar-benar memelukan. Lihat kalian semua. Lihat kalian semua, pertunjukan apa itu sebenarnya? Sekumpulan pecundang tak berguna. Ini obat baru yang dikembangkan dari Jepang. Ini bisa membantumu mengeluarkan potensi maksimalmu. Aku beritahu kamu, kalian harus menang di pertandingan ini. Tidak ada pengecualian. Yang pertama untuk tim Kingshan, eksekutor penaltinya adalah Ye Nianwen. Ebiu, aku pasti akan menyelamatkan tim Kingshan. Kapten, jangan khawatir. Lagi pula Zhang Yuan adalah sarung tangan emas. Kita tidak boleh kalah. Bukankah kamu juga perwakilan dari tim juara? Dari tim, kamu bahkan tidak bisa menghentikan si anak pembawa air itu. Kamu. Bagus, Kapten Ye. Nianwen C40, Suda Lebibek dari Padaku dulu. Kenapa tadi kamu tidak memberikan kesempatan tendangan penalti kepada orang lain? Karena kesalahanmu, kita hampir saja membuang harapan tim. Apa kamu sadar, kamu ini terburu-buru dan selalu dikendalikan Mosai? Orang sepertimu tidak cocok untuk tendangan penalti. Meski aku tidak bisa ambil tendangan penalti, aku tetaplah raja sepak bola. Hebat, Kapten Ye. Kita pasti bisa menang di pertandingan ini. Mantap, Kapten. Selanjutnya untuk tim Hei Shui adalah andalan mereka, Wu Yu.
Indah, dia mencetak gol tanpa ragu-ragu. Skornya masih imbang saat ini. Bagaimana mungkin? Bagaimana mereka bisa tiba-tiba sekuat ini? Kekuatan itu bukan Menyedihkan. Kami aja belum ngasih semua tenaga, dan kalian udah ambruk. Staf medis di lapangan. Penjaga gawangmu cedera. Apa kalian punya penjaga gawang cadangan? Gimana kalau aku yang ambil posisi itu? Pelatih gue pernah ngajarin aku. Ayo. Hancurkan mereka buat gue. Sunway. Aku masih bertahan. Tim Heishui sepertinya udah ganti strategi. Dalam satu hal, mereka ngikis kekuatan tim King San. Pemain-pemain tim King San yang tersisa menghadapi sarung tangan emas Zhang Yuan dengan pertahanan yang tak tertembus dan gagal cetak gol lagi. Lihat mereka, kayaknya mereka udah nggak punya penjaga gawang yang bisa dipakai. Kayaknya tim Heishui bakal menang dalam tendangan penalti ini. Ayo. Kayaknya tim King San benar-benar bakal bubar. Karena kamu. Nggak mungkin, bahkan nyawa gue jadi taruhannya. Gue nggak bakal biarin kalian menang. Humph. Ayo. Apa kalian masih punya penjaga gawang cadangan? Kalau enggak, kalian dianggap menyerah. Tim nggak boleh bubar. Bahkan kalau kami mati, kami bakal mati di lapangan. Aku yang maju. Kamu nggak boleh pergi. Mereka pasti udah minum obat terlarang. Terlalu berbahaya. Kamu nggak boleh pergi. Tujuan mereka adalah buat nyingkirin kamu. Kakap. Gue nggak nyangka kamu sebego itu. Kamu aja nggak berani bela tim ibumu. Sampah nggak guna. Aku nggak yakin bisa tahan. Kakek, jangan begini. Cepat turun ke sini. Dasar penjakat. Kakek sudah tua. Perninya kau bayarkan jamain. Kau ini laki-laki apa bukan? Apapun yang terjadi, aku nggak boleh biarkan kau dalam bahaya. Siapa sangka, tim King San malah mengirim orang hampir 60 tahun jadi kiper. Sementara tim Heishui mengerahkan kapten mereka, Wang Zheng. Kemampuan pemain ternama dalam negeri ini sudah jelas terlihat. Bisa dibilang hasil pertandingan ini sudah pasti dan tak perlu diragukan lagi. Aku nggak akan kasihan. Aku akan mengakhiri pertandingan ini. Wah. Dia menyelamatkannya. Dia benar-benar menyelamatkannya. Kakek. Kakek. Ayah. Nianwen. Aku benar-benar menyelamatkannya. Kakek. Tim King San melanjutkan. Pemain lain kembali ke posisi masing-masing. Tim King San nomor 7, eksekusi tendangannya.
Selanjutnya adalah tendangan penalti terakhir adu penalti ini. Anak pembawa air tim King Sun maju. Kalau dia bisa cetak gol ini, tim King Sun akan menang pertandingan ini. Kalau dia gagal manfaatkan kesempatan ini, tim King Sun akan kalah dan kehilangan kualifikasi untuk turnamen tantangan. Sebelumnya, anak pembawa air itu mencetak gol krusial yang membawa tim King Sun ke adu penalti. Kali ini, bisakah dia sekali lagi selamatkan nasib tim King Sun? Hack. Akhirnya, giliran Ye Hong. Aku masih agak khawatir. Kalau dia tidak bisa mengatasi hambatan mentalnya, tendangan ini tidak akan masuk. Semoga dia bisa mengalahkan ketakutannya. Kalau tidak, tahan ini tidak terkin. Buat kita mempermalukan diri sendiri lagi di Piala Internasional. Yi Hong, 18 tahun lalu, kamu bahkan tidak bisa mencetak gol dari tendangan penalti. Sekarang, di dalam pikiranmu, hanya ada lebih banyak hambatan. Sepanjang hidupmu, kamu hanya pantas diinjak-injak di bawah kakiku. Zhang Yuan. Kamu harus menyelamatkan tendangan ini bagaimanapun caranya. Kenapa sih orang ini? Mengapa dia memberiku tekanan yang begitu besar? Selamat tinggal, Jing Wen. Apa? Gol. Gol. Siapa sangka anak pembawa air, di momen paling genting, mencetak gol Panenka, untuk mengalahkan tim Heisui, benar-benar mengandalkan skill untuk mengalahkan kekuatan kasar. Wah, Penalti Panenka. Gak guna. Bunch of losers. Kalian ini sampah tak berguna. Aku menghabiskan banyak uang untuk kalian setiap tahun, menuangkan uang untuk kalian, memberikan obat terbaik yang uang bisa beli. Dan apa yang kalian lakukan? Kalian bahkan tak bisa mengalahkan tim King Sun yang jelek itu. Bos, Ye Hong itu memang luar biasa. Aku saja tak akan bisa mencetak gol semudah itu, menghadapi Zhang Yuan, apalagi mencetak gol itu. Diam kau, keluar. Oh ya, kita menang. Kamu berhasil. Paman Ye, kamu pahlawan kami. Kita berhasil. ya, kita berhasil. Ayah. Maaf, aku seharusnya tidak memperlakukanmu seperti itu sebelumnya. Tidak apa-apa. Semuanya sudah berlalu. Kecuali, menyaksikan pertandingan ini dengan perbedaan kekuatan yang besar. Apa pendapat Anda tentang tim King Sun yang menang? Boleh saya tanya, Kecuali, apakah Anda ada yang ingin katakan tentang kemenangan King Sun? Bagaimana dengan trio Daxia ini? Kuda hitam seperti King Sun bisa muncul. Itu adalah kehormatan kami. Di antara begitu banyak tim King Sun bisa menonjol, mengalahkan tim Blackwater kami. Kekuatan ini jelas tidak boleh diremehkan. Saya dengan tulus berharap tim King Sun ini, para pemainnya, dapat menghidupkan kembali kejayaan tim King Sun di masa lalu. Terima kasih. Serpu. Ayo, kita langsung ke TKP sekarang. Penampilan Blackwater jelas ada cacatnya. Hubungi polisi lalu lintas sekarang. Terima kasih. Berhenti di situ. Karakaramus Sanguina. Membiarkan tim Heishui memakai zat terlarang selama pertandingan. Pantas saja tim kalian tidak pernah terlihat lelah. Jadi selama ini kalian doping. Cedera yang kami alami harus dijelaskan hari ini. Dan kakek, ini semua salahmu.
Kita harus bicara berdasarkan bukti. Lagi pula, ada begitu banyak wartawan yang hadir saat ini. Para wartawan yang terhormat, mereka memfitnah saya. Orang seperti kalian akan mendapat balasan cepat atau lambat. Wahr, saya sangat takut. Yihong, sekarang saya ketua asosiasi sepak bola. Lalu kamu cuma Orang biasa. apa yang bisa kamu andalkan untuk melawan saya? Dan Kali ini kamu cuma beruntung. Lain kali, kamu tidak akan seberuntung ini. Camel, CK, APA, Mau main kasar? Saya baru saja memuji tim Kingshan kalian di depan para wartawan. Hei, kalian orang-orang tim Kingshan, bagaimana bisa kalian? tidak tahu terima kasih. Ah, yang benar saja, rekan-rekan wartawan. Kalian semua lihat ini. Kan, tidak hanya menang pertandingan. Mereka bahkan berani menyerang ketua asosiasi. Ini benar-benar keterlaluan. orang seperti kamu tidak pantas jadi ketua asosiasi. Saya melaporkan Camel. Kami telah menerima laporan bahwa beberapa anggota tim dalam pertandingan ini menggunakan zat terlarang. Mohon kerjasama dengan penyelidikan kami. Apa? Tim Heishui ternyata menggunakan doping dalam pertandingan? Baiklah, kami akan bekerja sama penuh dengan pemeriksaan. Kamu datang tepat waktu. Saya sarankan kamu Melakukan penyelidikan menyel uru. pada tim Kingshan ini, tim amatir yang selalu kalah tahun demi tahun. Ternyata mengalahkan tim Heishui hari ini. Bagaimana mungkin? Pasti mereka pakai obat. Cepat periksa. Pemain tim Kingshan diduga melakukan ini. Kalian akan menjalani pemeriksaan. Kamu pikir kamu siapa sampai berani menguji kami? Kalau kami benar-benar pakai narkoba, mana mungkin kami bisa cedera? Pasti kamu berkomplot dengan Li Qiang, buat menjebak kami sengaja. Apa yang kamu bicarakan? Yang nyata-nyata pakai narkoba kan Li Qiang. Dia yang kasih obat ke tim Blackwater. Aku kasih tahu ya. Justru karena ada pejabat korup kayak Li Qiang, ketua asosiasi sepak bola yang korup itu, sepak bola Daxia jadi makin lama makin parah. Kalian mau tahu kenapa? APA Haku, Haku ya karena aku ketua asosiasi sepak bola. Kalian ini cuma sampah masyarakat di depan orang kayak aku, yang pegang kekuasaan sebenarnya, nggak ada apa-apanya. Kalau hari ini kalian menolak tes, hasil pertandingan hari ini langsung batal. Yihong, biar aku ingatkan baik-baik. Kalau hasilnya batal, Tim Green Mountain kalian. langsung bubar. Ini nggak adil. Siapa di antara kami yang nggak cedera? Masa iya kamu bilang, kami pakai zat terlarang? Kami nggak mau pergi. Kamu sengaja carry masalah buat kami. Buat tim Green Mountain kami. Betul. Kalau tim Green Mountain pakai narkoba, mana mungkin kami menang susah payah. Sampai semua pemain kami cedera semua. Menurutku yang main kasar dari tadi, tim Blackwater itu, merekalah yang pakai narkoba. Ashley, jangan asal tutup-tutupan karena kalian sama-sama pejabat. Tim Green Mountain cuma mau keadilan. Kenapa nggak dikasih? Keadilan. Baiklah, kalau tes narkoba emang perlu, ya tes kedua tim. Biar ketahuan siapa. Baiklah, kami akan bekerja sama dengan tes ini. Tapi tim Blackwater harus ikut dengan kami. Tim Blackwater sangat mencurigakan. Kenapa mereka tidak dites? Tes mereka juga. 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 Kecuali, bisakah kami minta kerja sama Anda untuk membiarkan pemain tim Blackwater ikut menjalani tes juga? Tentu saja, kalau tidak, orang-orang mungkin benar-benar mengira ada yang tidak beres dengan tim Blackwater kami. Bagus. Sekarang pemain dari kedua tim, ikut saya. Apa kamu benar-benar yakin tidak ada masalah? Jangan khawatir. Semuanya sudah diatur dari jauh hari. Saat hasil tes keluar, pasti akan membuktikan kami tidak bersalah. Tim Blackwater pasti akan dihukum, berani menggunakan zat terlarang dalam seleksi. Semuanya tenang. Hasil tes sudah keluar. Bagaimana hasilnya? Jangan berbelit-belit. Menurut hasil tes kami, tidak ada satupun pemain tim Blackwater yang menunjukkan jejak penggunaan zat terlarang. Bagaimana mungkin? Ini pasti ada rekayasa. Semuanya diam. Wah, tidak. Menurut hasil tes kami, Ying dari tim Green Mountain terbukti positif menggunakan zat terlarang. Bawa dia pergi. Aku tidak pernah minum zat terlarang apapun. Kapten. Nyongwen. Lepaskan aku. Minger. Lepaskan aku.
Beranti. Li Qiang. Camus. Pasti kamu yang menjebakku. Pasti kamu. Mau apa lagi? Hadirin sekalian, coba pikir, anak ini baru pertama kali main di lapangan profesional, tapi sudah bermain sehebat ini. Pasti dia minum zat terlarang, dan sekarang buktinya sudah jelas. Masih mau jelaskan apa lagi? Tim Green Mountain ini cuma cari perhatian. Dari tadi pura-pura tidak bersalah. Hampir saja kami tertipu. Sans pas. Orang yang minum zat terlarang seperti dia tidak pantas main sepak bola. Harusnya dia dilarang main seumur hidup. Aku tidak melakukannya. Aku difitnah. Anaku tidak bersalah. Ini semua ulah Li Qiang. Yi Hong. Bahkan kalau tim Blackwater yang minum obat, lalu kenapa? Aku ini ketua asosiasi sepak bola. Siapa yang aku bilang bersalah? Ya bersalah. Saya ingin berterima kasih kepada anggota Komite Pengendalian Doping yang telah membantu saya menjalankan tugas sebagai ketua. Setelah saya selesai menangani tim Green Mountain, saya tentu akan memberikan penjelasan kepada semua orang. Sekarang, bubar. Kepala. Baru dapat kabar. Seseorang dari tim Green Mountain positif doping. Li Qiang sedang menangani kasus tim Green Mountain. Li Qiang itu benar-benar ahli memanipulasi. Dia bahkan bisa menyuruh petugas doping membantunya menjebak orang. Kalau hari ini aku tidak bisa menjatuhkannya, posisi kepala ini bisa... Orang sepertimu tidak pantas sama sekali jadi ketua asosiasi sepak bola. Li Qiang, semua yang kamu lakukan hari ini, aku bersumpah akan membuatmu membayar harganya. Yi Hong. Kamu sadar nggak sekarang jam berapa? Aku sengaja datang buat menghancurkanmu. Aku akan bikin tim Green Mountain MU didiskualifikasi dan dibubarkan. Dan aku akan pastikan anakmu dilarang main seumur hidup karena doping. Semua ini berawal dari perbuatanmu 18 tahun lalu, Ye Hong. Li Qiang. Pertandingan kita 18 tahun lalu. Aku main dengan jujur dan adil. Tidak seperti kamu sekarang, main curang kayak gini. Kamu benar-benar tidak tahu malu. Hahaha. Halo. Oh, baiklah, baiklah. Nih, terima telepon ini. Yi Hong, ini Zhao Deming, Direktur Badan Olahraga. Sekarang sepak bola Daxia sedang merosot. Piala Internasional bulan depan. Aku ingin memintamu kembali untuk menyelamatkan sepak bola Daxia. Situasimu. Aku sudah tahu semuanya. Aku akan segera ke sana. Asal kamu setuju untuk kembali. Kamu bisa ajukan syarat apa saja. Ok. Aku setuju. Tapi kamu harus menghukum Li Qiang dengan berat sesuai hukum. Kita tidak boleh memberi keringanan pada orang sepertinya, yang merusak sepak bola Daxia. Yi Hong, kamu tahu nggak sekarang jam berapa? Masih aja berakting. Kamu tahu siapa yang baru saja menelepon? Siapa peduli siapa itu? Aku nggak peduli. Bahkan kalau Raja Surga sendiri yang datang, dia nggak bisa selamatkan kamu dan anakmu. Hari ini adalah hari kalian berdua menemui ajal. Bagaimana kalau itu Direktur Badan Olahraga? Hahaha, Direktur Badan Olahraga? Kamu jadi linglung ya? Kamu cuma tukang antar air. Masa bisa dapat telepon dari direktur yang tinggi pangkat itu? Yi Hong, kamu masih pikir kamu, Raja Sepak Bola Daxia, bisa main belakang di mana-mana? Kamu dan anakmu cuma sampah. Di Ibaba kakiku sekarang. APA. Li Qiang baru saja bilang, ayah adalah Raja Sepak Bola Daxia. Itu nggak mungkin benar. Gimana bisa? Dia kan cuma... Berapa banyak hal yang dia sembunyikan dariku? Direktur Zhao akan segera tiba. Dia tahu semua yang sudah kamu lakukan. Dia Jean-J Padaku akan Mangukumubera. Masa jabatanmu sebagai Ketua FA sudah hampir habis. Yi Hong, kamu sadar nggak sekarang jam berapa? Masih aja berlagak di sini? Tim Green Mountainmu Cuma sekumpulan pemula amatiran. Kuma Zemut. Ingat kata-kataku. Aku akan pastikan tim Green Mountain MU dibubarkan untuk selamanya. Kurasa kamu nggak berhak menentukan itu. Lucu banget. Kalau kata ketua FA aja nggak dianggap, lalu siapa yang dianggap? Kamu cuma tukang antar air. Sekarang aku sudah jelas melihatnya. Kalian semua cuma saling melindungi, berebut keuntungan. Kalian sudah menghancurkan sepak bola Daxia selama 10 tahun terakhir ini. Aku percaya keadilan akan menang pada akhirnya. Kalian semua akan dapat balasan yang setimpal. Hukap. Yin Yanwen, kamu sudah dalam masalah besar. Kamu aja nggak bisa selamatkan diri sendiri. Masih berani bicara soal karma? Berani melawanku?
Li Qiang, kamu akan menyesal sampai hidup yang berikutnya. Nian Wen sangat menghargai karirnya di atas segalanya. Dia pasti nggak akan minum zat terlarang. Terus kenapa? Ini sudah jadi keputusan tetap. Buktinya sudah jelas. Masih mau ngomong apa lagi? Aku akan pastikan anakmu dilarang main seumur hidup. Baba dia pergi. Siap, Pak. Lepasin aku. Nian Wen. Kemari. Ayah. Nian Wen. Ayah. Nian Wen. Stop. Direktur. Beraninya kau memperlakukan Kapten Ye seperti ini. Semuyang kau lakukan hari ini. Aku tahu semuanya. Kapten Ye, tenang saja. Hari ini, aku pasti akan memberimu hasil yang memuaskan. Dia sama sekali tidak pantas jadi ketua asosiasi sepak bola. Direktur Shao, hukum saja dia dengan tegas sesuai hukum. Hari ini aku akhirnya mengerti, kenapa selama 10 tahun terakhir ini, sepak bola Daxia menjadi bahan tertawaan di sepak bola internasional. Direktur Zhao, tim Green Mountain mereka yang melanggar aturan duluan. Aku cuma melakukan sesuai prosedur. Ya, Direktur. Kami sedang berusaha memberantas praktik buruk di sepak bola Daxia. Diam. Beraninya kau mempertanyakan Direktur Zhao. Kurang ajar. Tidak, kami tidak berani. Maaf. Direktur, tolong beri aku kesempatan lagi. Aku tidak akan mengulanginya lagi. Kau brengsek. Li Chong, sebagai ketua asosiasi sepak bola Daxia, kau menindas orang dengan kekuasaanmu, membalikkan fakta, menyalahgunakan wewenang, memalsukan bukti pemain, menggunakan zat terlarang, menyuap komite pengendalian doping, dan menjebak tim Green Mountain. Hari ini, aku mencopot jabatan untuk tindakan ilegal dan kriminalmu. Serahkan dia ke polisi untuk diproses. Direktur, tolong beri aku kesempatan lagi. Tolong jangan serahkan aku ke polisi. Li Qiang, ini akibat ulahmu sendiri. Bersiaplah hadapi hukuman hukum. Tunggu sebentar. Direktur Zhao, Tuan Li. bukan hanya warga negara Daxia, dia juga memegang kewarganegaraan Jepang. Dia juga orang Jepang. Kalian tidak berhak Benar. Aku juga punya kewarganegaraan Jepang. Kalian tidak bisa berbuat apa-apa padaku. Tidak peduli kewarganegaraan apa yang dia pegang. Selama dia berada di Tiongkok, dia harus diadili atas kejahatannya. Paling buruk, aku akan melepas kewarganegaraan Tiongkokku. Itu sama sekali tidak ada hubungannya denganku. Kita tidak bisa membiarkan bajingan ini lolos. Hei, Kakak Qiang. Bawaku. Pergi sana. Saat ini aku adalah warga negara Jepang. Kalian tidak bisa berbuat apa-apa padaku. Orang berbakat seperti Tuan Li. Di Jepang kami sangat diterima dengan baik. Kabung Zienert. Sudah cukup, sampah sekali. Ketua Asosiasi Sepak Bola, aku keluar dari permainan ini. Ye Hong, tidak menyangka, ya, pada akhirnya, kalian tetap tidak bisa berbuat apa-apa padaku. Kamu brengsek. Hei Ye Hong, tenang, kalau kamu bertindak, ini akan menjadi perselisihan internasional. Kamu masih harus ikut Piala Dunia. Jangan bayar kendiamenal. Yi Hong, bukankah itu 18 tahun yang lalu? Istrimu meninggal. Kamu pikir itu menyakitkan. Waktu itu kamu hanya beruntung. Kamu nyaris lolos dari bencana. Sayang sekali. Istrimu jadi kambing hitam. Kamu membunuh Jingwen. Aku akan membunuhmu. Kamu membunuh ibuku. Aku ingin kau bayar dengan nyawamu. Apa yang kalian lakukan? Aku tidak pernah bilang itu aku. Hanya tebakan liar. Kepala Zhao. Kalian orang Tiongkok yang kasar dan tidak beradab, berani mengangkat tangan pada warga negara Jepang kami. Aku berhak menuntut kedua pria ini. Apa yang terjadi di sini? Aku tidak melihat apa-apa. Aku tidak tahu. Aku juga tidak melihat apa-apa. Orang Jepang, keluar dari Tiongkok. Baik. Tuan Li akan mewakili Jepang kami di Piala Dunia. Kalian tunggu saja. Sampai jumpa di lapangan. Yi Hong, kita masih belum menyelesaikan urusan kita di panggung internasional. Aku akan menyelesaikan semuanya denganmu sampai tuntas. Hahaha. Hei, Kakak Qiang. Aku akan membuatmu membayar darah. Yi Hong,
Sekarang, semua pemain tim Cina kita sama sekali tidak bisa dihubungi. Tidak ada satupun yang bisa dihubungi. Kita harus bagaimana? Piala Dunia, tinggal seminggu lagi. Jangan pedulikan biaya, bawa mereka kembali. Saya baru saja menerima telepon dari kapten tim Cina. Dia ingin keluar dari tim Cina. Apa? Pasti orang-orang Jepang itu yang memakai cara-cara curang. Mereka tidak akan kembali. Jangan kira karena saya sudah bukan ketua Cina sekarang, kalian bisa berhenti mendengarkan saya. Chong, Tapi Direktur San sendiri yang meminta saya. Untuk Ikit bertanding bersama Yi Hong. Kami sama sekali tidak bisa menolak. Dulu kalian mengambil banyak uang saya. Berani-beraninya kalian ingkar janji, biar saya beritahu. Kalian semua terlibat dalam pertandingan yang diatur. Bagi saya di Jepang tidak masalah. Tapi kalian masih di Cina sekarang. Kalau masalah ini terbongkar. Menurut kalian, apakah pertandingan lebih penting, atau nyawa kalian lebih penting? Hahaha. Sebaiknya kalian pikirkan matang-matang. Yi Hong. Turnamen Piala Dunia. Kau akan membawa gerombolan asal-asalan ini. Kalian semua akan hancur. Hahaha. Saya rasa, para pemain itu pasti ada senjata di tangan Li Qiang kalau mereka punya pelanggaran di masa lalu. Kami juga tidak akan menjelaskan mereka. Saya pasti akan menyelidiki ini sampai tuntas. Tapi kepala, kita hanya punya waktu seminggu lagi. Mau cari orang di mana untuk membentuk tim Cina baru? Selama gunung masih hijau, kayu bakar tak akan pernah habis. Dan Ayah, apa yang kalian inginkan dari kami? kami di sini. Ayahmu dan aku ingin memindahkan semua pemain dari tim Kingsan untuk membentuk timnas Cina yang baru. Apa? Timnas Cina? Hack. Turnamen Piala Dunia. Ini menyangkut kehormatan negara kita. Bukankah kita harus mempertimbangkannya lagi? Pak Ye, walaupun kami mengalahkan tim Blackwater dan memenangkan turnamen kualifikasi, tapi Piala Dunia penuh dengan tim-tim papan atas. Bukannya ini agak terlalu dipaksakan? Cekat APA, karena kita sudah menang kejuaraan kualifikasi Cina, kita adalah tim profesional. Saat negara kita membutuhkan, kita harus maju. Benar, pelatih Ye. Aku percaya penilaianmu. Kau adalah raja sepak bola di Cina. Kau lebih paham sepak bola daripada siapapun. Semuanya, jangan khawatir. Kita orang Cina tidak takut kalah. Bahkan jika kalah, kita akan kalah dengan terhormat. Pertandingannya bahkan belum dimulai. Siapa bilang kita tidak bisa menang? Dalam beberapa hari ke depan, aku akan berlatih bersama kalian semua, dan mempersiapkan diri untuk setiap pertandingan. Aku percaya pada Pak Ye. Aku ikut. Aku juga ikut. Tapi kemampuanku... Jangan khawatir. Aku sudah menyiapkan sesuatu, senjata rahasia untukmu. Ini aku. Kapten Wang Zheng. Aku sudah secara resmi keluar dari tim Blackwater. Mulai sekarang, aku secara resmi bergabung dengan tim Kingsan. Aku minta maaf atas segala pelanggaran di lapangan sebelumnya. Mohon bimbingannya mulai sekarang. Bagus. Dengan Wang Zheng bergabung, kita akan seperti harimau yang ditambahkan sayap. Kita pasti bisa. Sepak bola bukan soal nama dan harta. Cinta kita pada sepak bola sudah jauh melampaui permainan itu sendiri. Baiklah. Sekarang aku secara resmi mengumumkan tim Kingsan akan mewakili Cina untuk berpartisipasi dalam turnamen tantangan Piala Dunia. Hari ini adalah hari pertandingan Piala Dunia. Hari pertama, sejumlah besar supporter Tiongkok sudah memadati stadion. Konon katanya, mereka semua datang untuk sekilas melihat Harisma Sang Raja, sepak bola Tiongkok. Tak disangka, pembawa air tim Kingsan ternyata adalah orang yang hilang selama 18 tahun. Sang Raja sepak bola Tiongkok, dan pertandingan pertama adalah melawan tim terkuat di Asia, tim Jepang. Ini benar-benar bisa disebut bentrok antara raksasa. Ya, kita istirahat sebentar. Mari kita tunggu dan lihat. Tak terduga, pertandingan pertama melawan tim Jepang. Kita harus menang. 10 tahun terakhir ini, mereka telah menggilas semua tim kuat di Asia. Hemengkira hanyalah pemain amatir yang baru naik ke liga profesional. Pemain amatir, sulit untuk tidak khawatir. Apa yang perlu dikhawatirkan? Pertandingannya bahkan belum dimulai.
Bagaimana kamu tahu? Kita pasti tidak bisa menang kalau kamu tidak punya kepercayaan diri. La Lubua a pas d'attend que Sini. Semuanya ingat, kalah itu nggak menakutkan. Yang menakutkan itu takut. Hahaha, bagus sekali katanya. Sungguh bagus sekali katanya. Bukankah ini yang terkenal di seluruh dunia, Raja Sepak Bola? Kapten Bang Zeng juga ada di sini. Kamu mau apa di sini? Katakan, Bukankah ini takdir? Pertandingan pertama. Terpilih melawan tim kita. Kamutidak diterima di sini. Pergi. Jangan sempit pikiran, aku cuma mau lihat-lihat. Mau lihat apakah Ye Nianwen ada. Sepertinya dia bersembunyi. Pertandingan mulai 2 jam lagi. Kalian semua sebaiknya bersiap-siap. Semoga sukses untuk kalian semua. hahaha. Ada yang lihat Nianwen? Hei, kayaknya aku juga nggak lihat dia tadi. Waktunya kurang dari 2 jam lagi. Kok dia tiba-tiba hilang? Temui aku dalam 10 menit. Kalau tidak, kamu jangan harap bisa melihat. Nianwen, ada yang tidak beres. Hei, pelatih Ye, mau kemana? Waktunya tinggal kurang dari 2 jam lagi. Kalau kau pergi sekarang, bisakah kau bawa dia kembali? Prioritas saat ini adalah cepat memilih pemain pengganti. Benar, pelatih Ye. Saya janji, saya pasti akan menemukan Nianwen. Yang terpenting sekarang adalah pertandingan. Nianwen pasti tidak boleh ada apa-apa. Aku sudah janji sama ibunya. Aku pasti kembali dalam 2 jam. Percayalah padaku. Pelatih Ye. Nianwen. Ayah, aku di sini, Yihong. sepertinya anakmu. Levi Pentang Bagamu daripada Sepak Bola. Kalau begitu, urusan selanjutnya akan jadi sederhana. Liu Xia. Apa yang kau mau lakukan? Bicara yang baik-baik denganku. Baik. Liu Xia, kalau ada dendam, serang saja aku. Jangan sentuh anakku. Kau pikir aku cinta sepak bola? Yang kucintai adalah uang, tak berdaya dan tak berarti. Di hadapanku, kau cuma anjing. Aku sudah mempertaruhkan semua yang kupunyai pada kemenangan tim Jepang. Kau tahu artinya apa? Jadi untuk pertandingan hari ini, kau harus kalah. Ayah, jangan setuju. Back it. Liu Xia. Le Bascan dia Sekaran juga. Apa ibumu tidak mengajarimu bahwa anak-anak tidak boleh menyela ketika orang dewasa sedang berbicara? Beijing Gan. Hahaha. Maaf. Aku lupa. Kau memang tidak punya ibu. Haha. Yihong. Kalau dulu kau tidak mempermalukan Li Qiang di lapangan sepak bola, Kau tidak akan berakhir. seperti sekarang ini. Tapi yang mengejutkanku adalah ternyata istrimu yang mati. Hahaha. Bangsat. Aku akan gentayangan sampai mati untuk membalas kalian. Sudah mau mati masih banyak mulut. Liu Xia. Waktu itu aku yang salah. Aku minta maaf padamu. Lepaskan anakku. Pertandingannya mulai 1 jam lagi. Yihong. APA kau sudah mengambil keputusan? Ayah, jangan setujui dia. Timnas tidak boleh kalah. Kau tidak boleh kalah. Anakmu paling suka main sepak bola. Tapi bagaimana kalau aku patahkan kakinya? Mari kita lihat dia main apa nanti. Tidak. Ayo. Serang aku. Aku tantang kau bunuh aku. Aku kasih waktu 5 detik. Ayah, jangan biarkan timnas kalah di Piala Dunia. Karena aku. 5, 4, 3, 2, 1. Aku setuju. Aku setuju denganmu. Hahaha. Nah, gitu dong. Sebenarnya, Tiongkok kalah atau tidak, bukan urusanmu. Jangan sampai nanti kamu nggak bisa jelasin kalau ada apa-apa dengan anakmu, sama almarhum istrimu. Yihong, apa yang kamu lakukan? Kamu ini raja sepak bola Tiongkok. Yang kamu lakukan adalah mengkhianati Tiongkok. Anak sialanmu itu, sungguh tidak tahu terima kasih. Kontrak ini sangat sederhana. Di sini tertulis
bahwa kamu memainkan pertandingan yang diatur untuk keuntungan pribadi. Oh, Tanda Tanganilla. Hahaha. Perekam suara, lebih baik berjaga-jaga daripada menyesal. Selama kamu bekerja sama dengan baik, cuma kalah satu pertandingan, hal-hal ini sama sekali tidak mengancammu. Hahaha. Hina. Hahaha. Ayo pergi. Nianwen, kamu baik-baik saja? Jangan sentuh aku. Kenapa kamu setuju dengannya? Pertandingan ini adalah kehormatan tim Kingsan kita. Aku tahu, kenapa kamu menyembunyikan identitasmu sebagai Raja Sepak Bola Tiongkok. Karena kamu sama sekali tidak pantas. Kamu pikir aku mau? Semua karena kamu anakku. Pergi. Aku nggak punya ayah sepertimu. Ye Hong, bukannya kamu Raja Sepak Bola Tiongkok? Aku ingin lihat, apakah kamu benar-benar pantas menyandang gelar ini? Urus saja urusanmu sendiri. Nianwen, opa bolanya. Wah, mengapa Yin Yanwen tidak mengoper bola ke Ye Hong? Dia malah nekat menyerang sendirian. Ini kan panggung internasional. Pemain muda pasti ingin menunjukkan kemampuan. Wajar kalau dia terlalu bersemangat. Ada APA dengan mereka berdua ini. Hei, pelatih Ye, operan ini bukan untukmu. Kamu juga nggak jagoan amat. Apa maksudmu? Wah, marah nih. Wah, GOL. Di Piala Dunia kali ini, gol pertama ternyata dicetak oleh pemain tim Jepang. Li Chong, pemain ini masih berada di puncak performanya. Yi Hong, ini baru permulaan. Hahaha. Serang. Serang. Ada APA dengan Yin Yanwen? Hari ini mainnya kayak serigala sendirian. Jangan ganggu aku. Main bagus, pertahankan di babak kedua. Haha. Lihatlah kalian, nggak ada kerjasama, nggak ada strategi. Kalau terus begini caranya main, nanti di babak kedua, lebih baik nyerah saja. Pak, saya sudah bilang dari tadi, mengizinkan tim amatir mewakili Tiongkok di lapangan. Sudah salah dari awal. Ye Hong, si Raja Sepak Bola Tiongkok itu, sudah ketinggalan zaman. Yin Yanwen, Kamu kenapa hari ini? Kenapa nggak mau mengoper bola? kita kalah hari ini gara-gara kamu. Siapa kamu sampai berani mengaturku? Lawannya aja nggak bisa kamu hadang. Dengan skill sepertimu, kamu cuma sampah. Ulangi lagi. Coba ulangi lagi. Memang kenapa kalau aku ulang? Pokoknya salah kamu semua. Diam, kalian semua. Ini kan Piala Dunia. Kita sedang mempermalukan diri sendiri. Pulant. Kamu yang seharusnya pulang. Semuanya, tolong keluar sebentar. Biarkan aku bicara dengan Nianwen. Kenapa kamu menyetujui Liu Xia untuk mengatur skor? Aku cuma pura-pura setuju saja. Jangan khawatir. Aku tidak akan membiarkan mereka berhasil. Omong kosong.
Jangan kira aku tidak tahu. Kamu melakukan ini hanya untuk melindungi gelarmu sebagai Raja Sepak Bola Tiongkok. Bagaimana kamu bisa menghadapi ibu seperti ini? Bagaimana kamu bisa menghadapi tim King San? Bagaimana kamu bisa menghadapi dirimu sendiri? Sudah kubilang, aku akan buat mereka bayar. Tim Cina benar-benar sekumpulan pecundang. Kita tidak bisa terus begini. Jangan biarkan mereka menguras energi kita. Cari cara untuk merebut bola. Ye Hong, apa kamu mau bunuh diri? Kalau kita tidak menunjukkan permainan yang sesungguhnya, bagaimana kita bisa meyakinkan orang lain, betul kan? Itu masuk akal juga. Hai. Nyongwen. Ini kesempatan untuk tim Cina. Ye Hong sudah lolos dan tidak dijaga. Dia berhadapan 1 lawan 1 dengan kiper. Pelatih Ye, cepat oper bola ke Paman Ye, gawang kosong. Kenapa aku harus mengoper ke dia? Dari awal dia memang tidak ingin menang. Kalau kita ingin menang, aku harus melakukannya sendiri. Yin Yanwen menghadapi kiper yang mendatanginya, dan melakukan tendangan rendah. Oh tidak. Bola melayang melebar dari tiang gawang. Hahaha. Direktur Zhao, tim kalian benar-benar mengecewakan. Apa Raja Sepak Bola Cina? Dia hanya omong doang, tidak ada tindakan. Jangan terlalu sombong. Kami hanya memberi kalian keringanan untuk sementara. Yi Hong, Yin Yanwen, ayo. Pelatih Ye, ayo. Kami sudah memberi tim Cina kesempatan. Kalian saja yang tidak bisa memanfaatkannya. NAK, kamu sudah mempertunjukkan aksi yang bagus. Ayah dan anak bekerja sama. Mengatur pertandingan untuk cari uang. Ye Nianwen, kenapa tadi kamu tidak mengoper bolanya? Paman Ye punya peluang gawang kosong. Kamu kenapa hari ini? Kenapa kamu tidak mau mengoper bola? Nak, tidak apa-apa. Saatnya kita melawan. Kesenjangan kekuatan antara tim Great Xia dan tim East Ocean terlihat sangat besar. Sepertinya pertandingan ini sudah bisa dipastikan pemenangnya. Tim Great Xia bertarung dengan gagah berani sampai akhir. Pak Ye, kamu harus cetak gol. Cepat hentikan dia. Jangan biarkan dia menendang. Kalian berdua? Tidak. Kalian berlima? Hentikan dia. Ayah. Serang itu menguntungkan. Cepat. GOL, tendangan dari Yin Yanwen dari tim Great Xia membuat pertandingan ini penuh ketegangan lagi. Skor sekarang 1-2. Gol yang bagus, Kapten Ye. Hahaha, itu luar biasa. Yi Hong. Kalau kamu berani menang di pertandingan ini, kamu tidak akan pernah bisa main sepak bola lagi seumur hidup. Hai, tidak. Cepat hentikan dia, jangan biarkan dia cetak gol lagi. Serpu, mereka tidak bisa menghadangmu. GOL, siapa sangka Yin Yanwen yang masih merah punya kekuatan yang luar biasa. Di momen krusial ini, dia berhasil menyamakan kedudukan. Sekarang skor antara tim Great Xia dan tim East Ocean adalah 2-2. Sepertinya hasilnya masih belum pasti. Hanya tersisa 5 menit terakhir untuk pertandingan ini. Siapa yang akan menang di akhirnya masih belum diketahui. Benar sekali. Pergantian pemain. Ayah, apa mereka akan menyuruh pemain minum obat terlarang lagi? Apapun cara curang yang digunakan tim East Ocean, kita hanya punya satu tujuan, yaitu memenangkan pertandingan ini. Yi Hong. Jangan kira kalau aku hanya bisa menang dalam pertandingan ini dengan menyuruhmu main pertandingan yang sudah diatur. Biar ku kasih tahu, aku punya banyak trik lain. Hahaha. Tuan Li benar-benar berpandangan jauh. Bertahun-tahun yang lalu, dia sudah menyuruh pihak East Ocean kami mengembangkan obat rahasia. Hahaha. Bahkan jika kami minum obat ini, dengan standar pengujian saat ini,
Tidak akan pernah bisa terdeteksi. Kami pasti akan menang. Hahaha. Kenapa orang itu begitu sombong? Kapten Ye, beberapa dari kami sudah kehabisan tenaga. Cenggaya, kalian harus bertahan meski tidak sanggup. Eo, Yi Hong. anakmu benar-benar hebat. Karena dia tidak peduli dengan karir dan reputasimu. Baiklah, karena kamu tidak bisa mengendalikannya. Aku akan memberinya pelajaran untukmu. Nianwen, kamu baik-baik saja? Aku baik-baik saja. Mereka pasti minum obat. Tinggal 5 menit lagi. Tim East Ocean masih mengendalikan permainan dan mengatur tempo pertandingan. Sepertinya kita akan kalah dalam pertandingan ini. Hentikan dia cepat. Kita harus menang. Ao Tim Green Mountain. Hentikan dia. Hentikan dia dengan segala cara. Kami takkan biarkan kalian mencetak gol lagi. Sudah kubilang. Mereka akan Montbéliard perdu à temps Mereka. Gol spektakuler. Memenangkan pertandingan dengan gol di menit akhir. Skor membeku di 3-2. Veteran Yi Hong, dengan kekuatannya sendiri, membuktikan pada dunia bahwa dia adalah raja sepak bola Grécia. Kita menant. Kita menant. Peminterbek hari ini adalah Kapten Ye. Aku akan menghancurkan reputasimu. Biar kukatakan pada kalian semua, Ye Hong memainkan pertandingan yang sudah diatur, demi uang. Maksudmu ini, kan? Bagaimana ini bisa sampai ke tanganmu? Li Qiang, Janggon Kirakami, Tidak Tahu Apa Yang Telekalikukan. Liu Xia sudah kami tangkap. Dia sudah mengaku atas semua tindakan kriminalmu. Selama masa jabatanmu sebagai ketua asosiasi sepak bola Grécia, kau memanipulasi pertandingan berkali-kali dan menjalankan lingkaran judi ilegal. Kau bahkan belum bertobat selama piala internasional ini. Kau bahkan menculik Yin Nianwen untuk mengancam Kapten Ye. Terlebih lagi, 18 tahun yang lalu, kau menyuruh Liu Xia menyebabkan kecelakaan mobil yang menyebabkan Kimation Gu Jingguan. Apalagi yang mau kau katakan? Omong kosong apa yang kau bicarakan? Kami telah menyelidiki, sekra menyeluruh semua perbuatan salahmu. Semua materi yang terkait dengan telah diserahkan kepada FIFA dan Biro Keamanan Publik Internasional. Kau tamat. Kau adalah Li Chong, bukan? Kami dari Biro Keamanan Publik Internasional. Kami menangkapmu sesuai hukum. Silakan ikut kami. Sudah berakhir. Semuanya sudah berakhir. Kepala Zhao. Kapten Yi, Li Qiang telah menghancurkan sepak bola Grécia sepenuhnya. Kalian telah memberikan harapan terakhir bagi sepak bola Grécia. Mereka lah yang mewakili. Pak, berhenti menggosok. Sudah cukup mengkilap. Sudah berapa tahun? Siagang kita sudah hampir 20 tahun. Tidak meraih peringkat sebagai ini. Berkat Kapten Yi. Dulu aku meremehkan Kapten Ye. Aku meremehkan tim Kings Han ini. Aku berutang permintaan maaf pada mereka. Kapten Ye yang berhasil. Dia membawa kejian untuk Sia Agung dengan memenangkan piala internasional. Sepak bola Sia Agung telah bangkit. Dia sudah berbuat begitu banyak untuk negara. Kita harus tidak mengecewakannya. Jadi, maksud Bapak APA? Sekarang dia sudah menjadi raja sepak bola dunia. Meski dia tidak peduli dengan ketenaran dan kekayaan, kita tidak bisa hanya diam saja untuknya. Very perintah. Minggu depan, kita akan mengadakan konferensi endorsemen raja sepak bola dunia. Sudah waktunya untuk membuat mereka hidup dengan baik. Baik, Pak. Keluarga Gu adalah keluarga olahraga yang sudah lama berdiri. Taobo Sports milik putra sulungnya, bernilai pasar 10 miliar yuan.
putri bungsunya, Gu Xiaoli, Stadion Huaxiaonya, hampir 100 lokasi di seluruh Xia Agung. Sepertinya kali ini, endorsemen Raja Sepak Bola Dunia, sudah pasti dimenangkan keluarga Gu. Jika kita bisa mendapatkan endorsemen Raja Sepak Bola Dunia ini, di bidang olahraga, keluarga Gu kita akan tak terkalahkan. Tidak akan ada lagi saingan yang tersisa. Kudengar konferensi endorsemen ini dihadiri oleh Direktur Shao. Jika kita bisa mendapatkan dukungan Direktur Shao, Lia Siapayong Berani, menentang keluarga Gu kita. Kenapa dia diizini? Ini adalah konferensi endorsemen Raja Sepak Bola Dunia. Kok bisa sembarang orang masuk? Xiaoli, kamu di sini. Nianwen, ini tantemu. Sapa. Tant. Jangan panggil aku tante. Aku tidak ada hubungannya dengan kalian. Yi Hong, ini bukan tempat untukmu. Pergi dari sini. Jangan mempermalukan diri sendiri di sini. Yi Hong, hari ini adalah hari besar. Kami mendapatkan endorsemen Raja Sepak Bola. Kalau kamu keizini untuk buat masalah, Lebih baik urungkan niatmu. Aku diundang ke sini hari ini. Kenapa aku harus pergi? Kamu pikir kamu siapa? Karena aku adalah... Yi Hong, apa kau tidak punya rasa malu? Apa kau pikir kau masih Raja Sepak Bola Grazia? Ayahku dari dulu memang Raja Sepak Bola. Kami menunggu Raja Sepak Bola Dunia, bukan si pecundang ini. Kau tidak berhak menyebut ayahku pecundang. Kalau dia bukan pekandang. Bagaimana mungkin dia berakhir bekerja sebagai pembawa air untuk tim Kingshan? Aku akui bahwa setelah Jingwen pergi, aku menyanyiakan banyak tahun. Tapi sekarang, aku bukan orang yang sama lagi. Beraninya kau menyebut kakakku. Yi Hong, kaulah yang membunuh kakakku. Kematian ibuku tidak ada hubungannya dengan ayahku. Kau hanya mengoceh omong kosong. Kematian Jingwen sepenuhnya salahmu. kalau Jingwen tidak kau yerumuskan. Bagaimana mungkin dia mati? Biar ku katakan padamu, aku sudah membalaskan dendam Jingwen. Orang yang harus ku minta maaf adalah Jingwen, bukan kalian orang-orang keluarga Gu. Kalau kau berani mencoba nasib lagi denganku, jangan salahkan aku kalau aku kasar. Oh, membunuh Jingwen belum cukup bagimu. Jadi kau ingin menyakiti keluarga Gu kami juga? Sudah jelas kalianlah yang berusaha menempel pada ayahku. Itu lucu sekali. Inilah orang yang ku nominasikan sebagai ketua asosiasi sepak bola berikutnya. Bagaimana pendapat kalian semua? Jika tidak ada keberatan, aku akan langsung pergi ke konferensi dukungan. Kita harus pastikan bahwa Kapten Ye kita menjadi... Dia pikir dia siapa? Masih mau ikut campur urusan kita? Nianwen, Orang itu kasih guna-guna apa? sama Camus, Kenapa kamu membelanya? Seperti ibumu dulu? Kalau bukan karena ayahku, tim Kingshan sudah lama bubar. Berani-beraninya kamu menyebut tim Kingshan? Itu kan dari awal didirikan oleh Jingwen dan ayahku. Tapi sekarang, makin lama makin terpuruk. Ini semua salahmu. Kamu cuma pecundang. Kapten Ye. Hei, kalian ngapain di sini? Kami mau lihat keributan apa ini. Nianwen, Kamu juga main bola sama Ye Hong itu? Urusanku bukan urusanmu. Ye Hong, kamu saja sudah pecundang, yang tak punya kemampuan. Kenapa harus menyeret Nianwen? Ikut dalam omong kosongmu, masa depannya akan jadi seperti apa kalau begini? Nianwen, Kalau kamu terus ikut Ye Hong, akhirnya kamu akan jadi seperti dia. Lebih baik kamu tinggal dengan paman dan bibimu. Keluarga Gu sudah cukup baik mau menampungmu. Kalau aku jadi keluarga Gu, aku bahkan tidak mau mengakui anak ini. Kapan sih Raja Sepak Bola Dunia yang ditunggu-tunggu itu muncul? Lelucon ini harusnya sudah berakhir. Aku akan main bola dengan ayahku, itu sudah pasti. Anaku. Bukan orang yang boleh kalian ceramahi. Apa salahnya main bola? Kamu main bola seumur hidup. Tetap saja orang kecil, yang paling hina. Apa kamu benar-benar mau Nianwen berakhir seperti kamu? Beraninya kamu. Raja sepak bola dunia yang kalian tunggu. Yang sudah lama kalian tunggu-tunggu. Sang Raja sepak bola dunia. Bukan lain adalah Ye Hong. Ayah, apa kau sudah gila? Membela si pecundang ini? dia, Bagaimana mungkin dia jadi Raja Sepak Bola Dunia? Raja Sepak Bola Dunia. Kenapa nggak boleh aku?
Yi Hong, kalau kau masih punya rasa hormat pada kakakku di hatimu, jangan biarkan Nian Wen terus-terusan bergaul denganmu. Nian Wen. Asalkan kau mau kembali ke keluarga Gu, Bibi janji padamu, kau bisa langsung masuk ke perusahaan. Lagi pula, darahmu masih mengalir dengan garis keturunan keluarga Gu. Tidak mungkin. Ya, tidak mungkin. Raja sepak bola dunia ada di depan mata, tapi kalian terlalu buta untuk mengenali kehebatan. Hah, benar-benar konyol. Konferensi dukungan hari ini diselenggarakan oleh Direktur Zhao untuk Raja sepak bola kita, Ye. Berpura-pura jadi raja sepak bola dunia. Kau enggak mikir diri sendiri layak apa enggak? Baru-baru ini, Tim Kingsan MU bertanding. Kau bahkan enggak bisa menang. Memalukan sekali. Kau tahu enggak umur ayahku sudah berapa? Ayahku pulang dengan tubuh penuh luka. Coba katakan, ini perbuatan orang baik-baik? Aya. Mafkan aku. Ah, jangan. Sudah lama dengar, tim Kingsan ini enggak ada gunanya. Tapi enggak nyangka mereka sampai membiarkan Tuan Gutua ikut bertanding. Kupikir si Ye ini mau membunuh Tuan Gutua. Bukan begitu. Itu salahku waktu itu. Kakek main cuma karena aku. Ah, Yudahin. Kau. Mau apa lagi kau? Kalau bukan karena Kakaku. aku sudah Mazukanko ke Panjaradari Dulu. Kau, Ziye. Kau melakukan perbuatan keji seperti itu, dan kami bahkan enggak menuntutmu. Itu saja sudah menunjukkan belas kasihan. Kau benar-benar orang yang tak tahu terima kasih. Ani semua bukan salah Yi Hong. Aku yang melakukannya atas kemauan sendiri. Diam kalian semua. Baik, baik, baik. Ayah begitu perhatian padanya. Apakah kami ini anak kandung ayah, atau dia? ayah. Kenapa ayah selalu membelanya? Guna-guna apa? Yang dia berikan pada ayah? Kalian tidak tahu betapa sulitnya Ahong dan Nian Wen selama bertahun-tahun ini. Dan kalian berani membicarakan mereka seperti itu. Aku mau kalian minta maaf padanya. APA? Siapa sangka Tuan Gu begitu keras membela pria bermarga Ye itu. Memangnya dia hebat apa? Anak-anak keluarga Gu selalu sibuk bekerja keras di luar. Hampir tidak ada waktu merawat Tuan Gu. Dia pasti memanfaatkan kesempatan ini. Ayah benar-benar mau kami minta maaf padanya? Kami berdua, darah daging ayah sendiri, tidak sebaik orang luar ini. Kalau begitu, ayah bisa tinggal dengannya. Aku yakin, ayah akan sadar setelah merasakan kesusahan tinggal dengannya beberapa hari. Ayah akan tersadar nanti. Bukannya dia bilang, dia itu raja sepak bola dunia? Ayah, maka ayah bisa menikmati jadi ayah mertua raja sepak bola dunia. Sebenarnya kalian bertengkar tentang apa? Hari ini adalah konferensi dukungan khusus yang diadakan oleh Administrasi Umum Olahraga untuk Raja Sepak Bola Dunia kita. Captain Yi. Direktur Zhao. Sekarang saya umumkan dengan zimat. Pria ini adalah Raja Sepak Bola Dunia kita, Yi Hong. Dia benar-benar raja. Ini adalah Raja Sepak Bola Dunia kita, Yi Hong. Captain Yi. Ini adalah Ballon d'Or tahunan yang diberikan FIFA untukmu. Ini adalah pengakuan resmi atas dirimu sebagai Raja Sepak Bola Dunia oleh FIFA. Amble. Ayah, biar aku lihat. Yang Mulia Raja Sepak Bola, grup Yuti kami, ingin mengundang Anda untuk menjadi juru bicara grup kami. Kami tawarkan 1 miliar yuan. Oh tidak, 2 miliar yuan. Raja Ye, Phoenix Sports kami, bersedia memberikan 24% saham perusahaan untuk dialihkan langsung kepadamu. Ayah, kenapa tidak bilang dari dulu? Kalau dia itu Raja Sepak Bola Dunia, sekarang kita harus bagaimana? Hancur. Hancur. Aku tadi malah menampar Raja Sepak Bola Dunia. Aku benar-benar bodoh. Ayah, cepat bujuk Ye Hong untuk kasih kita kesempatan dukungin. Tolong. Iya, ayah. Lupakan saja. APA.
sekarang malah mundur? Tunjukkan kesombonganmu tadi. Nyanwen. Paman dan bibi tahu kami salah. Iya. Cepat bujuk ayahmu, lagi pula kita ini keluarga. 500 juta yuan, 400 juta yuan, 500 juta, 400 juta. Maaf sekali, semuanya. Aku sama sekali tidak pernah terpikir untuk menduduki posisi di perusahaan manapun, atau menjadi juru bicara. Alasan aku datang hari ini adalah untuk berterima kasih kepada Direktur Zhao karena menghargai aku dulu. Sekarang Direktur Zhao sudah datang. Saatnya aku pergi. Captain Yi, kau benar-benar tidak menginginkan apapun. Para kolega yang terhormat, karakter Ye Hong sudah jelas bagi kita semua. Raja Ye benar-benar mulia dan jujur. Sangat mengagumkan. Sekarang, aku diumumkan dengan khidmat. Setelah diskusi matang oleh administrasi umum olahraga, Raja Sepak Bola Dunia Ye Hong mulai hari ini akan menjadi Ketua Asosiasi Sepak Bola Great Sia. Kupikir posisi ini hanya pantas untuk Raja Ye. Captain Yi, kau tidak bisa menolak. Masa depan sepak bola Great Sia sepenuhnya bergantung padamu. Direktur Zhao, aku punya satu syarat untukmu. Silakan. Kebangkitan sepak bola Great Sia harus dimulai dari anak-anak. Aku sudah memutuskan untuk mendirikan sekolah sepak bola Kingsan baru. Untuk mendukung anak-anak yang bercita-cita di sepak bola. Untuk menjadi masa depan sepak bola Great Sia. Hebat. Hebat. Sutradara, waktunya habis. Boyeta. 3, 2, 1. Hebat. Dengan ini saya umumkan. Sekolah sepak bola Kingsan yang didirikan oleh Ye Hong hari ini secara resmi berdiri. Terima kasih atas kehadiran Anda semua. Kebangkitan sepak bola Great Sia tidak terlepas dari semangat olahraga rakyat Great Sia yang gigih. Yang lebih penting, kita harus meneruskan semangat ini ke generasi berikutnya. Kita harus pastikan anak-anak bisa mengakses sepak bola dan punya kesempatan bertanding sejak dini. Ini juga harapan Raja Sepak Bola Great Sia. Selanjutnya, mari kita persilakan Raja Sepak Bola kita untuk menyampaikan sepatah dua patah kata. Saya tahu kalian semua berasal dari latar belakang berbeda. Kurir pengantar, pekerja konstruksi, dan petugas kebersihan. Tapi kalian semua punya satu kesamaan, yaitu kecintaan pada sepak bola. Mengirim anak-anak kalian ke sini adalah tanda kepercayaan dan pengakuan kalian pada saya. Di sini, selama mereka cinta sepak bola, mereka suatu hari nanti akan menginjakan kaki di lapangan sepak bola profesional. Dan menunjukkan Bac America. Ini baru awal dari sepak bola Great Sia. Captain Yi, mengapa Anda memilih mendirikan sekolah sepak bola daripada memilih pemain-pemain berbakat? Seyaraza Biarkan Nyanwen menjawabnya. Baik sejari, bukan tentang seberapa hebat kamu bermain sepak bola, tapi tentang gairah dan cinta pada permainan ini. Ayah saya ingin membantu mereka yang benar-benar mencintai sepak bola, mewujudkan mimpi mereka. Hanya dengan cara ini, Sepak Bola Great Sia bisa semakin baik dari hari ke hari. Begini,